Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-72. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Maharesi Empu Astagina mengelus kepala Ratna Pitaloka yang sesenggukan sambil memeluknya. Mata kakek tua itu berkaca-kaca. Ada semerbak keharuan dalam hati resi tua ini. Kakek tua berjenggot panjang berwarna putih dan jambang yang juga berwarna putih dengan rambut digelung miring itu tersenyum saat Panji Watu Gunung dan para pengikutnya memasuki serambi kediaman Maharesi Empu Astagina. Usai menghaturkan sembah, mereka segera duduk bersila di lantai serambi. Pitaloka cucuku, sudahlah jangan menangis lagi. Ayo kita duduk nak, ujar Empu Astagina sambil menenangkan Ratna Pitaloka. Selir pertama Panji Watu Gunung itu menurut, Maharesi Empu Astagina adalah ayah dari Kaniraras, ibu Ratna Pitaloka. Sejak ibunya meninggal saat Ratna Pitaloka masih berusia 10 warsa, Ratna Pitaloka dititipkan pada Resi Empu Sakri agar belajar ilmu kanuragan. Satu purnama setelah Panji Watu Gunung menjadi siswa Empu Sakri, Wari Galit sewarsa lebih awal dari Panji Watu Gunung, dan Sekar Mayang 3 purnama setelah Ratna Pitaloka. Nakmas Pangeran, selamat datang di pertapaan Waruga. Terima kasih sudah berkenan untuk mampir kemari. Bukalah capingmu Nakmas, ujar Maharesi Empu Astagina sambil menatap wajah Panji Watu Gunung yang masih tertutup caping. Semua orang terkejut mendengar ucapan kakek Ratna Pitaloka itu, tak terkecuali Nyai Sati dan Rara Wulan. Perlahan Panji Watu Gunung melepaskan capingnya. Nampak wajah tampan sang pangeran Daha itu tersenyum tipis. Rara Wulan yang duduk di dekat Dewi Srimpi segera berbisik kepada sang selir ketiga Panji Watu Gunung. Dia benar seorang pangeran, Srimpi? Tanya Rara Wulan dengan penuh penasaran. Dia memang pangeran, Wulan, bahkan ia adalah Yuwaraja Panjalu sekarang, jawab Dewi Srimpi sambil tersenyum simpul. Rara Wulan terkesiap mendengar ucapan Dewi Srimpi. Dalam hatinya ada perasaan aneh yang tengah berkecamuk. Terima kasih atas penyambutannya Maharesi. Saya tidak ingin ada keistimewaan hanya karena mengantar istri yang ingin berziarah ke makam mertua saya, ujar Panji Watu Gunung sambil tersenyum tipis. Kau adalah cucu mantuku, Nakmas Pangeran, sudah sepantasnya kau mendapatkan perlakuan istimewa. Ganendra, kau tidak menyambut keponakanmu. Maharesi Empu Astagina menatap ke arah Empu Ganendra. Bekas Adipati Bojonegoro itu segera mendekati Ratna Pitaloka. Selamat datang di Tapan, keponakanku. Walaupun sudah sangat terlambat, Paman ingin meminta maaf kepadamu. Ambillah nyawaku sebagai ganti nyawa orang tuamu. Empu Ganendra segera berlutut di hadapan Ratna Pitaloka. Air mata kakek tua itu perlahan mengalir membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Ratna Pitaloka yang masih menyimpan dendam diam tak bergeming. Melihat itu, Panji menghela nafas panjang. Dinda Pitaloka, menyimpan dendam itu tidak baik. Setiap manusia punya garis hidup masing-masing. Ayah dan ibumu memang sudah digariskan untuk menghadap jagat Dewa Batara dengan jalan seperti itu. Memaafkan kesalahan orang tidak membuat kita menjadi rendah, justru akan menaikkan derajatmu, ucapan bijak Panji Watu Gunung menasehati Ratna Pitaloka. Tapi Kakang, belum sempat Ratna Pitaloka meneruskan kalimatnya, Panji Watu Gunung segera memotong perkataan Ratna Pitaloka.
Bukankah kau yang selalu menasehatiku untuk menjadi pemaaf? Mengapa kau sekarang tidak bisa berbuat seperti yang kau ucapkan? Ingat Dinda, walau bagaimanapun, dia adalah kerabatmu, saudara kembar ayahmu. Waktu kita menikah tempo hari, dia yang berhak menjadi walimu. Kakang minta kau memaafkan pamanmu. Panji Watugunung tersenyum penuh arti. Lama Ratna Pitaloka terdiam. Setelah menghembuskan nafas kuat-kuat, Ratna Pitaloka menatap wajah sepuh Empu Ganendra. Aku akan patuh pada perintah Kakang Watugunung, Paman Ganendra. Aku akan memaafkan semua hal yang sudah terjadi. Tapi ada syaratnya Paman, ujar Ratna Pitaloka yang segera menatap wajah Empu Ganendra. Apa syaratnya? Keponakanku, cepat katakan. Paman pasti akan memenuhinya. Empu Ganendra wajahnya cerah seketika. Anakmu yang bernama Rukmana, selalu mengganggu orang di wilayah Bojonegoro. Tempo hari bahkan dia menyerang kami di rumah makan. Tadi malam bahkan ada sekelompok pembunuh bayaran yang dikirim untuk membantai kami. Urus dia, kalau sampai bertemu aku lagi dan masih mengganggu orang, jangan harap aku mengampuni nyawanya, ujar Ratna Pitaloka. Dasar anak kurang ajar, akan ku urus dia, keponakanku. Besok pagi ku pastikan dia sudah ada di sini dan meminta maaf kepadamu. Empu Ganendra segera berdiri, menghormat pada Maharesi Empu Astagina dan mundur dari serambi kediaman Sang Akarya. Maharesi Empu Astagina menatap kepergian Empu Ganendra dengan perasaan tak menentu. Lalu pandangan kakek tua itu beralih pada cucu dan cucu mantunya. Nak Mas Pangeran, malam ini beristirahatlah di sini. Akan kuberikan sesuatu kepadamu. Anggap ini adalah hadiah pernikahanmu dengan cucuku, ujar Maharesi Empu Astagina sambil tersenyum tipis. Terima kasih atas semuanya Maharesi. Mohon izin untuk mengantar Ratna Pitaloka ke makam orang tuanya. Panji Watugunung segera menghormat pada Empu Astagina. Baiklah kalau begitu, Wikalpa, antar mereka ke makam mantuku dan putriku, perintah Empu Astagina pada salah satu muridnya yang bernama Wikalpa. Seorang Brahmana muda segera menyembah dan memandu Panji Watugunung dan Ratna Pitaloka, sementara yang lain diantar ke salah satu rumah tamu di barat pertapaan. Mata Ratna Pitaloka kembali berkaca-kaca saat melihat dua nisan dari batu berukir di belakang sanggar Pamujan. Dengan perlahan, Ratna Pitaloka mendekati nisan yang berjejer rapi itu. Ayah, Ibu, ini Pitaloka datang untuk menjenguk kalian. Tangis Ratna Pitaloka langsung pecah setelah berkata demikian. Perempuan itu bersimpuh di depan kedua nisan batu. Air mata bercucuran dari kedua matanya. Panji Watugunung segera berjongkok dan memeluk tubuh istrinya itu, berusaha untuk menenangkannya. Setelah agak tenang, Ratna Pitaloka segera membakar setanggi dan kemenyan di antara kedua nisan batu, tak lupa menaburkan bebungaan di atas pusara orang tuanya, juga doa-doa untuk ayah ibunya. Panji Watugunung terus menemani Ratna Pitaloka di depan pusara orang tuanya sampai hari sore. Setelah senja mulai berganti gelap malam, Panji Watugunung datang ke serambi kediaman Empu Astagina. Resi sepuh itu sudah menunggunya di sana. Ternyata cucuku tidak salah memilih jodoh. Kau benar-benar ksatria sejati, Nak Mas Pangeran, ucap Empu Astagina sambil tersenyum. Hari ini, aku akan menurunkan ilmu kanuragan andalanku kepadamu, sebagai bekal untukmu menjadi calon Raja Panjalu selanjutnya. Ilmu ini adalah ilmu kanuragan tingkat tinggi, mampu menghancurkan dinding tebal tembok istana hanya dengan sekali pukulan. Karena pedang naga api memilihmu, maka ajian ini cocok digunakan untuk menjadi pendukung pedangmu itu Nakmas, imbuh Maharesi Empu Astagina. Terima kasih atas dukungannya Maharesi, ujar Panji Watugunung segera. Sekarang pejamkan matamu dan angkat tanganmu, Nak Mas Pangeran, perintah Maharesi Empu Astagina. Panji Watugunung segera mengangkat tangan kanannya. Empu Astagina langsung meraih telapak tangan Panji Watugunung. Klaasye, dua orang itu menghilang dari serambi kediaman Maharesi Empu Astagina. Di atas sebuah bukit,
Panji Watu Gunung dan Maharesi Empu Astagina tiba-tiba muncul di sana. Panji Watu Gunung yang masih memejamkan matanya, seperti dibakar tangannya dengan api yang sangat panas. Namun Panji Watu Gunung tidak juga melepaskan pegangan tangannya dari Maharesi Empu Astagina. Keringat bercucuran dari kening sang pangeran Daha. Setelah beberapa saat kemudian, terdengar suara Empu Astagina. Sekarang buka mata munak mas pangeran. Saat membuka matanya, tangan kanan Watu Gunung yang mengepal diliputi sinar kebiruan yang sangat panas. Sekarang coba kau hantam batu besar di sampingmu itu, perintah Maharesi Empu Astagina. Panji Watu Gunung segera melompat ke udara dan turun sambil menghantamkan tangan kanannya pada batu besar. Hiat, duer, batu besar itu langsung meledak dan hancur berkeping-keping. Apa nama ilmu ini Maharesi? Tanya Panji Watu Gunung sambil memandang kepalan tangannya yang diliputi sinar biru berhawa panas. Itu adalah ajian Braja Musti, nak mas pangeran. Jangan sembarangan menggunakannya, jika tidak terdesak oleh lawan, jawab Maharesi Empu Astagina sambil tersenyum simpul. Akan selalu aku ingat apa kata Maharesi, ujar Panji Watu Gunung segera. Sekejap mata kemudian, mereka sudah sampai di serambi kediaman Maharesi Empu Astagina. Malam itu begitu tenang di pertapaan Waruga. Suasana yang dingin sebagai tanda awal musim kemarau, benar-benar menusuk tulang. Pagi menjelang tiba, suara kokok ayam jantan bersahutan membangunkan semua penghuni pertapaan Waruga. Di serambi kediaman Maharesi Empu Astagina, rombongan Panji Watu Gunung sedang dijamu makan pagi oleh sang Akarya. Pelbagai jenis masakan disajikan oleh 4 orang cantrik yang bekerja di kediaman Maharesi Empu Astagina. Kemeriahan makan mereka terganggu saat Empu Ganendra datang bersama Adipati Tunggaraja yang dikawal 2 punggawa Kadipaten Bojonegoro dan Pangeran Rukmana juga sepasang setan putih pengawal pribadinya. Maafkan saya Maharesi jika kedatangan saya mengganggu acara makan bersama Maharesi dan cucu, ujar Empu Ganendra sambil menghormat pada Maharesi Empu Astagina. Tidak apa-apa, Ganendra, kenapa kau sepagi ini datang kemari? Tanya Empu Astagina sambil menatap wajah Empu Ganendra. Maafkan saya Maharesi, kedatangan saya untuk menjelaskan duduk persoalannya antara keponakan Pitaloka dan putraku Rukmana. Rukmana, sini kau, perintah Empu Ganendra pada Pangeran Rukmana. Iya Kanjeng Romo, ada apa memanggilku? Tanya Pangeran Rukmana dengan wajah sopannya. Cih, mulutmu memang dilapisi madu tapi beracun. Aku tanya padamu, apa kau menyerang Ratna Pitaloka tempo hari di rumah makan? Jawab, hardik Empu Ganendra segera. Pangeran Rukmana langsung pucat mendengar ucapan ayahnya. Kalau permasalahan di rumah makan, itu murni kesalahpahaman antara kita Romo, aku tidak sengaja melakukannya, Pangeran Rukmana membela dirinya. Baik, lantas apa penjelasanmu tentang 6 malaikat maut yang dikirim ke penginapan kemarin? Jangan bilang kau tidak tahu, Empu Ganendra melotot tajam ke arah Pangeran Rukmana. Ampun Romo, saya benar-benar tidak tahu menahu soal itu, Pangeran Rukmana mulai ketakutan. Kau tidak tahu, lantas bagaimana dengan 2 cecunguk di belakangmu itu? Teriak Empu Ganendra yang segera mengalihkan pandangannya ke arah sepasang setan putih. 2 kakek tua itu pucat seketika, ampun Gusti Ganendra. Kami juga tidak tahu apa-apa dengan kejadian itu, ujar setan jenggot putih sembari menata nafas agar tidak ketahuan berbohong. Tapi dia keliru. Empu Ganendra adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu baca wajah. Sekecil apapun perubahan warna kulit yang terjadi pada orang yang ditanyainya, dia akan langsung tahu. Melihat perubahan warna kulit wajah setan kumis putih dan pengaturan nafas yang dilakukan oleh setan jenggot putih, Empu Ganendra langsung tahu bahwa mereka sedang berbohong. Empu Ganendra tersenyum sinis menatap wajah kedua pengawal pribadi Pangeran Rukmana itu. Dasar laknat, berani sekali kalian mencoba menipuku. Sudah jelas kalian pelakunya, masih coba mengelabuhi, hardik Empu Ganendra pada sepasang setan putih.
Dua kakek tua itu saling berpandangan sejenak. Setelah mengangguk pelan, mereka berdua segera melesat cepat ke arah Empu Ganendra sambil menghantamkan lengan tangan mereka yang sudah dilindungi gelang baja. Semua orang terkejut melihat kejadian itu. Panji Watugunung dengan ajian Halimun ajaran Ki Buyut Permana langsung muncul tiba-tiba di hadapan sepasang setan putih dan menghantam perut kedua kakek tua itu dengan kedua tangannya. Karena kecepatan yang tidak bisa diikuti mata biasa, sepasang setan putih hanya bisa meraung saat hantaman Panji Watugunung telak menghajar perut mereka. Dua kakek tua itu terpelanting ke belakang dan menyusruk tanah. Melihat ulah dua pengawal pribadinya itu, Pangeran Rukmana langsung naik pitam. Dia memang benci Adipati Tunggaraja tapi tidak dengan ayahnya. Pangeran Rukmana melesat cepat menuju sepasang setan putih dan mencabut kerisnya. Setan kumis putih yang baru berdiri langsung ditikam oleh Pangeran Rukmana. Jelep, arg setan kumis putih meraung keras. Tusukan keris Pangeran Rukmana langsung menembus ulu hati kakek tua itu. Setan kumis putih meregang nyawa dengan bersimbah darah. Melihat kakaknya tewas, setan jenggot putih segera menghantam bahu kiri Pangeran Rukmana. Putra kedua Empu Ganendra yang tidak siap, langsung terjungkal ke depan Adipati Tunggaraja. Bahunya sakit sekali seperti ketiban batu besar. Melihat itu, salah seorang punggawa Kadipaten Bojonegoro langsung mencabut pedangnya dan menebas tangan setan jenggot putih segera. Kakek tua itu terkejut melihat sabetan pedang mengancam tangan kanannya, segera menggeser gelang bajanya untuk menangkis sabetan pedang. Trang setan jenggot putih segera melompat ke arah Empu Ganendra usai berhasil menangkis serangan punggawa Kadipaten Bojonegoro itu. Dia berusaha untuk menyerang Paman Ratna Pitaloka itu dengan ajian tapak setan putihnya. Kembali Panji Watugunung menghadang laju setan jenggot putih dengan ajian Halimun. Des tendangan keras kaki kanannya membuat tubuh kakek tua itu terjengkang ke belakang dan jatuh terduduk. "Kenapa kau bernafsu untuk menyerang Empu Ganendra, kakek tua?" Panji Watugunung menatap tajam ke arah setan jenggot putih. Sambil menyeka darah yang mengalir dari sudut bibirnya, setan jenggot putih menyeringai lebar. Sambil perlahan berdiri, dia menatap tajam ke arah Empu Ganendra. "Dia sudah menghabisi banyak saudara seperguruanku. Guruku Maharesi Empu Lingga memerintahkan semua anggota Padepokan Bukit Gandarwa untuk mencari cara menghabisi Empu Ganendra. Hari ini, aku yang akan mencabut nyawanya," teriak setan jenggot putih dengan lantang. Usai berkata demikian, tangan kedua kakek itu segera mengepulkan asap putih dari ajian andalannya tapak setan putih. Kakek tua itu segera melompat ke arah Empu Ganendra sambil menghantamkan tangan kanannya ke arah bahu Empu Ganendra. Namun lagi dan lagi, Panji Watugunung segera menghadang gerakannya. "Tak jera juga kau rupanya kakek tua," ucap Panji Watugunung yang segera merapal ajian Waringin Sungsang ajaran Warok Suropati. Sinar hijau kebiruan Panji Watugunung langsung mengikat tubuh setan jenggot putih yang sejengkal lagi mencapai tujuannya. Rasa sakit mulai menyerang seluruh urat nadi di tubuh setan jenggot putih. Kakek tua itu meraung-raung kesakitan. Seluruh orang di tempat itu nampak terkejut melihat Panji Watugunung mengeluarkan puncak ilmu kanuragannya. Jika ajian Brajamusti bersifat menghancurkan secara langsung, maka ajian Waringin Sungsang perlahan menghisap dan menghancurkan daya hidup seseorang. Tubuh setan jenggot putih mulai keriput dan menghitam. Saat ajian Waringin Sungsang mencapai puncak, Panji Watugunung segera menghantam tubuh setan jenggot putih dengan keras. Blam, tubuh setan jenggot putih meledak dan hancur menjadi debu. Pangeran Rukmana yang sedang terluka dalam, terbelalak matanya. Andai saja di warung makan tempo hari Panji Watugunung bertindak, bukan tidak mungkin dia yang akan tewas seperti itu. Maharesi Empu Astagina tersenyum tipis melihat kejadian itu, kemudian meminta semua orang untuk berkumpul di serambi kediamannya. Setelah semua duduk bersila di serambi kediaman Maharesi Empu Astagina, sang akarya pertapaan Waruga itu membuka percakapan. "Ganendra,
Katakan padaku, ada masalah apa sehingga Padepokan Bukit Gandarwa begitu bernafsu untuk mengambil nyawamu? Tanya Empu Astagina pada Empu Ganendra yang duduk di sebelahnya. Bekas Adipati Bojonegoro itu menghembuskan nafas panjangnya. Dulu, Padepokan itu membuat kekacauan di wilayah perbatasan Kadipaten Bojonegoro dan Pakuwon Elwaram. Aku dan Akuwu Elwaram bekerja sama menghancurkan mereka hingga nyaris tak tersisa. Namun guru besar mereka, Maharesi Empu Lingga sedang bersemedi di Kucur Pitu, selamat dari penyerbuan kami. Dia kemudian memindahkan Padepokan Bukit Gandarwa ke selatan Kadipaten Bojonegoro yang menjadi sengketa perbatasan antara kami. Alhasil baik Bojonegoro maupun Elwaram tidak menyentuh wilayah itu karena ego kami. Aku tidak menduga bahwa setelah sekian lama dendam mereka kepadaku tak pernah padam, ujar Empu Ganendra sambil mengelus jenggotnya yang memutih. Mereka harus dihilangkan dari muka bumi ini, Ganendra. Itu sudah kewajiban kita sebagai manusia untuk mencegah mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Maharesi Empu Astagina menatap wajah Empu Ganendra sambil tersenyum tipis. Saya mengerti Maharesi, Tunggaraja. Dengarkan aku, kawal secara pribadi Ratna Pitaloka sampai ke batas wilayah Kadipaten Bojonegoro saat Kang Bokmu ingin pulang ke Panjalu, perintah Empu Ganendra sambil menatap wajah Adipati Tunggaraja yang dari tadi hanya diam saja. Tapi Romo, kenapa harus saya sendiri yang mengawal Kang Bok Pitaloka? Tanya Adipati Tunggaraja dengan nada tidak suka. Hah, kenapa aku harus punya anak bodoh seperti kalian berdua? Dewata benar-benar menghukumku. Dengar Tunggaraja, jika menurut hukum kitab Kutara Manawe Dharma, seharusnya Kakang Gajendra yang menjadi Adipati Bojonegoro. Dengan demikian Ratna Pitaloka lebih berhak atas singgasana Kadipaten Bojonegoro daripada kau. Apa kau mau jabatan adipatimu aku cabut dan kuberikan kepada Ratna Pitaloka agar dia kau kawal sampai di perbatasan Bojonegoro? Ancam Empu Ganendra yang membuat Adipati Tunggaraja ketakutan setengah mati. Jangan Romo, baiklah akan aku kawal Kang Bok Pitaloka sampai perbatasan Bojonegoro, ujar Adipati Tunggaraja dengan cepat. Mendengar jawaban Adipati Tunggaraja, Pangeran Rukmana langsung tersenyum tipis. Sebuah gagasan segera melintas di kepalanya. Siang itu Adipati Tunggaraja segera memerintahkan kepada seorang punggawa Kadipaten Bojonegoro yang mengawalnya untuk mempersiapkan sepasukan kecil prajurit Bojonegoro dengan jumlah sekitar 300 prajurit untuk mengiringi langkah sang Adipati mengawal Ratna Pitaloka dan Panji Watugunung. Sedangkan Pangeran Rukmana diam-diam mengirim sebuah pesan lewat merpati surat ke pemimpin pasukan pendekar yang dipersiapkannya untuk memberontak. Malam itu Ratna Pitaloka terus berbincang hangat dengan sang kakek, karena besok dia akan pulang ke Panjalu. Pagi tiba dengan rintik hujan gerimis wilayah pertapaan Waruga. Usai gerimis mereda, rombongan Panji Watugunung berpamitan pada Maharesi Empu Astagina. Nyai Sati dan Rara Wulan tidak jadi melanjutkan perjalanan ke kota Kambang Putih karena ada sesuatu yang harus dilakukan di perguruan Bukit Wadang. Mereka memilih mengikuti rombongan Panji Watugunung menuju selatan. Ratna Pitaloka segera memeluk tubuh tua kakeknya itu sesaat sebelum dia melompat ke atas kudanya. Perlahan mereka meninggalkan tempat itu. Maharesi Empu Astagina terus menatap ke arah rombongan Panji Watugunung yang dikawal Adipati Tunggaraja dan pasukan Bojonegoro sampai mereka menghilang di tikungan jalan. Setelah setengah hari perjalanan, mereka sampai di tapal batas wilayah Kadipaten Bojonegoro. Tak disangka, dari arah depan muncul sekitar 200 orang pendekar berpakaian serba hitam. Mereka adalah orang-orang Padepokan Bukit Gandarwa yang mendukung Pangeran Rukmana. Seorang kakek tua berjenggot panjang dan berpakaian layaknya seorang pertapa dengan kain putih melintang di dadanya berdiri di depan orang-orang itu. Sebuah tongkat berwarna hitam dengan ukiran aneh ada di tangan kanan kakek tua itu. Dialah Maharesi Empu Lingga, salah satu dari sekian banyak tokoh golongan sesat yang memuja Batari Durga, dengan upacara pengorbanan darahnya.
Berhenti kalian, teriak Maharesi Empu Lingga sambil mengibaskan tangannya yang menimbulkan angin kencang menyapu ke arah rombongan Panji Watugunung dan Adipati Tunggaraja. Kuda-kuda langsung meringkik keras dan menghentikan langkahnya saat angin menerpa. Hai Resi tua, ada urusan apa kau menghentikan langkah kami? Apa kau sudah tidak sayang dengan nyawamu? Teriak seorang tumenggung muda yang ada di samping Adipati Tunggaraja. Mata kakek tua itu mendelik marah ke arah tumenggung muda. Sebuah sinar ungu pekat tercipta dari ujung jari telunjuk Maharesi Empu Lingga dan saat jari itu diarahkan ke tumenggung muda, sinar ungu pekat melesat bagai kilat menembus dahi sang tumenggung muda. Plasyah, dahi sang tumenggung muda langsung bolong tembus belakang kepala. Punggawa Kadipaten Bojonegoro itu langsung jatuh dari kudanya dan tewas seketika. Banyak omong, ada lagi yang mau mampus seperti dia, teriak Maharesi Empu Lingga yang membuat seluruh orang menjadi pucat pasi kecuali Panji Watugunung yang tersenyum dari balik capingnya. Maaf Pertapa, aku ingin bertanya kepadamu, mengapa kau menghentikan langkah kami? Tanya Panji Watugunung dengan sopan. Nah begini kan enak didengar. Pemuda bercaping, aku suka dengan sikapmu yang terdidik. Yang bernama Ratna Pitaloka dan Watugunung bisa melanjutkan perjalanan. Yang lain tetap tinggal di sini. Maharesi Empu Lingga menatap tajam ke arah pasukan Bojonegoro. Adipati Tunggaraja yang kemampuan bela dirinya tidak terlalu tinggi, langsung ciut nyalinya. Apa maksudnya itu? Pertapa, apa ada yang memerintahkan kepadamu untuk melepaskan Ratna Pitaloka dan Watugunung? Tanya Panji Watugunung dengan sopan santun. Hahaha, seorang pangeran memintaku untuk menghabisi nyawa semua orang kecuali 2 orang itu tadi. Tawa Maharesi Empu Lingga terdengar keras. Jadi kalian suruhan Rukmana? Tanya Adipati Tunggaraja dengan penuh ketakutan. Kalau benar, kau mau apa ha? Hardik Empu Lingga pada Adipati Tunggaraja. Penguasa Bojonegoro itu langsung terdiam seketika. Melihat tumenggungnya dibunuh dengan mudah. Bukan hal yang sulit bagi kakek tua itu untuk membunuhnya. Di tengah ketegangan yang dirasakan oleh semua orang, Panji Watugunung segera melompat turun dari kudanya dan mendekati kakek tua itu segera. Maaf Pertapa, kalau hanya aku dan Ratna Pitaloka yang dibebaskan, aku tidak bisa menerima tawaranmu. Keempat perempuan itu adalah keluargaku. Jika kau hanya melepaskan aku dan Ratna Pitaloka, maka seumur hidup aku akan dicap sebagai anak yang tidak berbakti. Aku minta lepaskan kami berenam, dan yang lain terserah kepadamu, tawar Panji Watugunung sambil tersenyum tipis. Perintahnya hanya Ratna Pitaloka dan Watugunung. Yang lain aku tidak bisa melepaskan, ujar Maharesi Empu Lingga seraya melotot ke arah Panji Watugunung. Kalau begitu jangan salahkan aku bertindak di luar batas, Pertapa. Aku akan membela keluargaku, meski harus mengorbankan nyawaku sendiri. Panji Watugunung segera bersiap-siap untuk bertarung. Maharesi Empu Lingga langsung melompat sambil mengayunkan tongkatnya ke arah Panji Watugunung. Wuk! Panji Watugunung segera berkelit menghindari gebukan tongkat yang mengincar kepalanya. Pertarungan beda kepentingan itu segera berlangsung di perbatasan Kadipaten Bojonegoro. Dewi Naganingrum langsung melompat ke arah seorang pendekar botak yang mengayunkan sebuah senjata berbentuk cakar dengan 3 ujung runcing. Wus Naganingrum berkelit gesit lalu mengarahkan cakar tangannya pada bahu si pendekar botak. Serak, bahu si pendekar botak langsung robek saat cakar Naganingrum mengoyak kulit dan dagingnya. Sok atuh, hayu maju, biar eneng cakar, supaya kau jadi singkong cincang. Dewi Naganingrum menggerakkan jemari tangannya sebagai perintah si pendekar botak untuk maju. Si pendekar botak meringis menahan sakit pada bahunya yang terluka. Dengan penuh benci, si pendekar botak mendelik tajam ke arah Naganingrum. Apa lihat-lihat, anjen pikir eneng takut dengan pelototan mata? Hayu maju, jawara gundul, tantang Dewi Naganingrum sambil tersenyum mengejek. Merasa dihina, si pendekar botak langsung melesat cepat menuju Dewi Naganingrum sambil mengayunkan cakar besinya. Wus Naganingrum segera mundur selangkah,
kemudian memutar tubuhnya dan menghantam bahu si pendekar botak dengan kepalan tangan kirinya. Si pendekar botak meraung keras saat lukanya kembali menjadi sasaran empuk pukulan naga ningrum. Rasanya bahunya seperti hancur. Melihat kawannya terluka, seorang pendekar berambut keriting bergegas membantu dengan menyabetkan pedangnya ke arah leher Dewi Naganingrum. Srit melihat tebasan pedang mengancam nyawa. Dewi Naganingrum menekuk lututnya menghindari bahaya seraya menghantam perut si pendekar rambut keriting. Si pendekar rambut keriting terhuyung-huyung ke belakang sambil memegangi perutnya yang sakit akibat hantaman tangan kanan Naganingrum. "Mau main keroyokan? Mangga Kang, Eneng sudah siap," ujar Dewi Naganingrum sambil membalikkan badannya. Dua anak buah padepokan Bukit Gandarwa itu saling berpandangan sejenak. Setelah saling mengangguk tanda mengerti, mereka berdua langsung melompat maju sambil membabatkan senjata masing-masing ke arah leher Dewi Naganingrum. Sret-sret, angin dingin tenaga dalam dari dua senjata mengincar leher Dewi Naganingrum. Namun perempuan cantik itu segera menekuk lututnya dan tangan kanan kiri yang sudah diliputi sinar kuning kebiruan langsung menghantam rusuk dua orang penyerangnya itu. Blam, dua orang itu langsung terpental ke arah yang berlawanan. Mereka muntah darah segar akibat hancurnya tulang rusuk mereka karena hantaman ajian Candra Buana ajaran Resi Buyut Gunung Galunggung. Sebentar kemudian dua orang itu roboh dan tewas dengan luka menghitam pada rusuknya. "Rasakan balu karena lamun ngaganggu awewe Sunda," ujar Naganingrum sambil menatap ke arah dua orang pengeroyoknya itu. Di lain sisi, pertarungan sengit terus terjadi di perbatasan Kadipaten Bojonegoro dan Pakuwon Elwaram. Meski jumlah pasukan Kadipaten Bojonegoro lebih banyak, namun secara kemampuan mereka masih di bawah para pendekar padepokan Bukit Gandarwa. Pertarungan berjalan seimbang. Maharesi Empu Lingga terus mengayunkan tongkatnya dengan cepat. Namun Panji Watu Gunung masih sedikit lebih cepat menghindari serangan-serangan kakek tua itu. Wate ayunan tongkat Empu Lingga menyambar dada Panji Watu Gunung, namun Pangeran Daha itu dengan cepat mundur selangkah kemudian menyapu kaki Empu Lingga dengan sapuan kaki memutar. Dengan bantuan tongkatnya, Maharesi Empu Lingga melenting tinggi ke udara dan melayangkan serangan tapak bertubi-tubi dari tangan kanannya. Panji Watu Gunung segera menyambut gerakan itu dengan serangan yang sama. Plak plak plak. Dua tapak tangan bertenaga dalam beradu dan menciptakan gelombang kejut yang membuat mereka saling melompat mundur dua langkah. Terlihat kedua tenaga dalam mereka berimbang meski Panji Watu Gunung seutas tali lebih tinggi. Pemuda bercaping ini rupanya memiliki kesaktian tinggi. "Aku tidak boleh gegabah," batin Maharesi Empu Lingga sambil memutar tongkatnya. "Pemuda bercaping, siapa sebenarnya gurumu?" tanya Maharesi Empu Lingga sambil memutar-mutar tongkat di tangan kanannya. "Aku murid Empu Sakri dari Padas Putih, Pertapa Tua," ujar Panji Watu Gunung sambil tersenyum tipis. Empu Sakri dikenal sebagai si tangan api. Pantas serangan tapak setan putihku tak berpengaruh padamu. Kali ini aku akan lebih serius menghadapimu pemuda bercaping, teriak Maharesi Empu Lingga sambil melesat cepat menuju Panji Watu Gunung sambil mengayunkan tongkatnya. Kecepatan kakek tua itu bertambah 2 kali lipat dari serangan sebelumnya. Meski sempat kaget, namun dengan ajian sepi angin, Panji Watu Gunung dengan cepat mengimbangi permainan tongkat guru besar Padepokan Bukit Gandarwa itu. Panji Watu Gunung sedikit menunduk menghindari gebukan tongkat yang mengincar kepalanya. Pukulan tangan kanannya mengarah pada dada Maharesi Empu Lingga, namun kakek tua itu rupanya melihat serangan Panji Watu Gunung dan segera menangkis dengan hadangan tongkat yang sudah berpindah ke tangan kiri. Blar, dua orang sakti itu terdorong mundur 2 tombak saat benturan tenaga dalam tingkat tinggi terjadi di antara mereka. "Aku tidak bisa berlama-lama meladeni permainan silat kakek tua ini," batin Panji Watu Gunung sambil meraih gagang pedang naga api yang disandang pada punggung. Hawa panas seketika menyelimuti seluruh udara di sekitar tempat itu saat pedang naga api tercabut sempurna dari sarungnya.
Para pendekar yang bertarung memilih menjauhi arena pertarungan mereka berdua karena hawa panas pedang naga api membuat tubuh mereka seperti berdiam pada api unggun. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh official yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.